Satu lagi Mas, komite reformasi kepolisian. Minggu depan. Minggu depan akan dilantik. Yes. Masalah kebutuhan rakyat, kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, sekolah gratis dan lain sebagainya itu sesuai yang beliau waktu kampanye itu jauh lebih urgent, lebih penting daripada sekedar membentuk tim untuk mereformasi Polri. Prabowo bakal lantik 9 anggota Komite Reformasi Polri pekan depan. Presiden RI Prabowo Subianto disebut bakal meresmikan Komite Reformasi Polri dan melantik 9 orang anggotanya pada pekan depan. Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui usai upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Kembalikan polisi yang lebih profesional lagi. Jadi misalnya penegakan hukum dasarnya KUHAP ya, kembali KUHAP. Ya, jangan sampai ini menjadi komplain masyarakat. Ini hanya dipelajari sedikit, dianalisa lah. Kita yang masih yang sudah purnawirawan, kalau diajak bicara masih bisa juga diskusi seperti itu. Jadi katakanlah back to azimuth dulu, lihat ke belakang dari mana kita dulu start, baru nanti jalan kembali. Ini harus diluruskan kembali supaya ya jangan sampai presiden pusing lagi ganti Kapolri, persoalan tidak selesai. Nanti ganti Kapolri lagi, hanya ributnya masalah urusan Polri ini. Sampai beliau selesai 2029, urusan polisi tidak selesai. Jangan. Laksanakan tugas dengan baik ya. Seperti saya melihat misalnya, siapa sekarang yang baru? Menteri Keuangan ya? Purbaya. Iya, kita melihat dari luar. Bagus juga ya seperti itu ya. Jadi tidak diam, dia berdasarkan pengalaman beliau, dia memimpin di Menteri Keuangan ini kok bagus gitu aja. Jadi ya seperti itu. Yang harus dilakukan, jangan membuat susah pimpinan lah seperti itu. Semua kuncinya adalah kemauan. Mereformasi PJKA, mereformasi Telkom, mereformasi imigrasi, mereformasi Garuda, dan mereformasi semua instansi yang sukses itu kuncinya only one. Mau tidak? Iya, akan diumumkan dan dilantik oleh Pak Presiden, ujar Prasetyo, Minggu. Meski begitu, Prasetyo tidak menjelaskan secara perinci waktu pelantikan Komite Reformasi Polri tersebut. Diberitakan sebelumnya, Komite Reformasi Polri yang digagas Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan titik terang. Pembentukan komite ini dilakukan sebagai langkah evaluasi dan perbaikan di institusi Polri. Sosok Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, ex-Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, hingga ex-Ketua Mahkamah Konstitusi Jimmy Jimli Asyidiki, bakal bergabung di komite tersebut. Saya kira mungkin pada paling lambat pertengahan Oktober 2025, sudah akan diumumkan Komisi Reformasi Kepolisian itu, kata Yusril. Prasetyo Hadi sebelumnya menegaskan bahwa komite tersebut berbeda dengan tim transformasi reformasi yang dibentuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di internalnya. Namun, pemerintah dan Polri disebut memiliki semangat yang sama untuk memperbaiki institusi kepolisian. Iya kan semangatnya sebenarnya sama ya, tapi kemudian kan internal kepolisian juga menginisiasi. Ya kita apresiasi dengan terbentuknya tim reformasi, kata Prasetyo di gedung DPR RI. Wakil Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto mengungkapkan bahwa Komite Bentukan Presiden akan menjadi tim utama dalam reformasi institusi kepolisian. Yang penting, yang utama itu adalah yang dari tim bentukan presiden, ujar Bambang. Namun, menurut Bambang, Komite Reformasi Kepolisian dan tim transformasi reformasi Polri akan saling bekerja sama. Tim bentukan Kapolri yang terdiri dari 47 jenderal dan 5 perwira menengah akan membantu Komite Bentukan Presiden Prabowo. Jadi, tim yang reformasi itu, Presiden tetap akan membentuk tim reformasi, sehingga kemudian nanti, di dalam tim Polri itu, dia akan membantu kita. Jadi, ada sinergi di situ, kata Bambang. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Lemkapi, Dr. Edi Hasibuan menyambut baik pembentukan Komite Reformasi Polri yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo berencana bakal mengumumkan dan melantik anggota Komite Reformasi Polri pada pekan depan. Komite Reformasi Polri berbentuk ad hoc dan rencananya akan diisi 9 orang yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh independen dan mantan pejabat negara. Komite tersebut akan bekerja selama 6 bulan. Edi Hasibuan mengatakan, agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin bagus,
Sebaiknya semua kementerian dan lembaga, serta institusi penegak hukum lainnya pun dilakukan reformasi. Kami sambut baik wacana reformasi terhadap Polri, biar semua bagus. Saran kami harus keseluruhan. Kalau hanya Polri yang direformasi, akan terjadi ketimpangan. Kita minta semua diperbaiki agar semua pelayanan pada pemerintahan ini semakin baik, kata Edi Hasibuan. Edi Hasibuan mendukung digagasnya Komite Reformasi Polri. Ia berharap tim transformasi reformasi Polri, bentukan Kapolri bisa membantu dan memperkuat komite yang dibentuk Presiden Prabowo. Tim transformasi reformasi Polri, bentukan Kapolri diisi 47 jenderal dan 5 perwira menengah. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta ini menilai secara umum institusi Polri sudah banyak melakukan reformasi. Hanya saja, kata dia, masih perlu pembenahan dan perbaikan agar kinerja Polri semakin baik. Menurut Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia, ADIHGI, ini, selama hampir 5 tahun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjabat, berbagai terobosan dan pembenahan di internal Polri terus dilakukan. Kapolri sendiri, kata dia, terus meminta masukan dari masyarakat untuk kemajuan Polri. Edi Hasibuan melihat, selama ini Kapolri sangat terbuka menerima masukan masyarakat, termasuk masukan dari tokoh kritis seperti Roky Gerung. Kapolri menegaskan Polri merasa beruntung dikritik Roky Gerung. Akademisi Roky Gerung dalam dialog publik Polri di PT IKA mengusulkan 2 audit untuk Polri.